Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tuan Melayu. Kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara menggunakan Mendeley. Latar belakang dari pembuatan video ini, masih banyaknya mahasiswa-mahasiswa tahap akhir, khususnya di jurusan teknik informatika di kampus saya yang masih bertanya bagaimana sih menggunakan Mendeley, masih mencari-mencari siapa sih yang bisa menggunakan Mendeley. Jadi mereka belum bisa menggunakan Mendeley, sebagian. Jadi di sini saya akan memberikan sebuah tutorial sangat mudah. Saya pun tahunya itu dari dosen saya. Oke, langsung saja. Pertama, fungsi dari Mendeley ini yang paling dapat ditangkap, paling berguna itu dia ketika kita mengutip dari sebuah jurnal. Ketika ngutip di halaman 1, halaman 2 contohnya, terus halaman 10 nanti, ketika kita buat daftar pustaka itu tidak ada kemungkinan untuk ketinggalan bagian-bagian yang kita kutip tersebut dari jurnal mana. Jadi ketika kita buat daftar pustaka, apapun yang kita kutip dari jurnal tersebut, maka jurnal-jurnal tersebut akan terdaftar di daftar pustaka sesuai banyaknya yang kita kutip di atas. Oke, kita buka Mendeley-nya. Sekarang supaya kita mudah menggunakannya, di bagian My Library itu bisa kita create folder. Jadi kita seperti saya udah punya 2 folder. Di sini saya buat folder magang. Berarti di sini saya waktu pembuatan laporan magang saya, inilah modul-modul yang saya kutip, jurnal-jurnal yang saya kutip. Baik itu di sini. Jadi kalian bisa tambahkan folder baru. Oke, kita contohkan. Contoh. Di sini saya buat nama folder itu contoh. Oke, di contoh ini kita bisa tambahkan file. Bisa kalian klik kanan add files, bisa di tools samping sini add files. Oke, terserah di mana sukanya. Oke, saya coba add files, saya masukkan 3 jurnal contohnya. Open. Oke, di sini sudah masuk 3 jurnal. Nah, di sini ketika kita klik satu-satu ini, nah ini kita klik satu. Di sini terkadang ada ketidaksesuaian, entah itu outdoorsnya atau judulnya terkadang pun salah gitu. Jadi kalian bisa sesuaikan sendiri. Jadi jangan sampai ketika kalian menggunakan Mendeley, di samping yang di sebelah kanan ini detailnya itu tidak diperhatikan. Sementara untuk patokan membuat daftar pustakanya nanti diambil dari data-data yang ada di sini gitu. Kita cari yang belum lengkap. Mega. Oke. Smart home building. Oke. Ketika kalian di sini, saya klik jurnal yang kedua. Di sini terletak di judulnya itu Smart Home Intelligent Building. Sementara ketika kita cek, di sini judulnya itu Rancang Bangun Prototype Sistem Kontrol Jarak Jauh. Jadi untuk melengkapi data yang di samping, ya kalian sesuaikan aja. Kalian blok, kalian copy, kalian masukkan di bagian judul. Oke. Nah, seperti itu dia udah berubah. Ketika kita lihat lagi outdoorsnya, penulisnya itu siapa? Di jurnal ini Saiful Bahri dan Ade Sudrajat. Sedangkan di tertulis yang di samping ini adalah kata kuncinya yang dibuat di situ. Berarti kan salah. Jadi kita harus sesuaikan dulu gitu sebelum kita kutip nantinya ke karya ilmiah kita.
Sini saya ambil namanya, saya ketik di sini. Oke. Nah, seandainya kalian punya 2 orang penulis, kalian tulis nih di enter. Kalau kita buat seperti yang di sini, sejajar seperti ini, maka dia akan jadinya seperti ini nanti. Coba kita tanpa enter. Oke, kayak gini jadi saya full sederajat. Jadi kan penulisannya kurang bagus. Tapi kalau seandainya kalian kasih pemisah di sini, oke, di sini udah hancur dia jadi. Jadi untuk buat format penulisan nama nantinya di daftar pustaka dia sudah menyesuaikan. Jadi jika ada 2 penulis, kalian tulis nama pertama dari penulis pertama, terus di enter, masukkan penulis kedua, enter lagi penulis ketiga, dia akan menyesuaikan diri. Biasanya kan tulis daftar pustaka itu nama 2 kata dibalik, di sini sudah langsung dibalik gitu. Jurnal, volume ini bisa kita sesuaikan. Di sini volume berapa ya? Di sini enggak, biasanya tertera di atas jurnal itu volume berapa, tahunnya tahun kapan, tahun 2015, specsnya bisa disesuaikan. Pokoknya abstrak ya tinggal kopikan. Oke. Keyword, nah baru di sini masukkan kata kuncinya. Oke. Kata kunci. Oke. Untuk yang ini bisa kalian sesuaikan nanti dengan jurnal kalian. Karena di sini punya saya volumenya nggak tertera, jadi saya nggak bisa masukkan volumenya berapa. Jadi cara menyesuaikan jurnal itu kayak gitu. Jadi jangan sampai kalian mengutip jurnal, tapi ketika kalian nantinya kalian kutip di daftar pustakanya berantakan gitu. Ternyata yang judulnya bukan judul gitu. Jadi kalian sesuaikan dulu. Oke. Sekarang kita close. Kita lihat ini udah judulnya udah pas. Ini nah di sini juga belum pas. Kencang bangun. Nih. Enggak usah ikut-ikutan. 16. Oke. Di sini penulisnya betul Pen Andreas Trianto sama Teddy Rismawan. Jurnal ini jurnal coding sistem komputer UTAN. Jurnal volumenya volume 3 udah sesuai, isunya nomor 2 tahun 2015, halaman 33 sampai 34. Keyword. Oke. Sekarang kita langsung aja coba kutip. Oke, sekarang yang udah kita lengkapi aja. Sekarang kita lihat. Nah, di sini, misalnya di sini kita lihat bagian mana yang akan kita kutip. Semisal saya akan mengutip pengertian dari SMS menurut jurnal ini. Nah, jurnal ini. Oke, menurut SMS merupakan sebuah layanan yang banyak diaplikasikan pada semisal. Oke, kita copy. Sekarang kita anggap saja kita mengetiknya itu di Microsoft Word 2010 dan umumnya memang itu. Oke. Kita kutip. Contohnya skripsi Ica. Jangan lupa kan, kalau nulis skripsi itu tulisannya Times New Roman. Terus ukurannya 12, jangan 15 atau 50, besar kali. Oke, di sini saya buat skripsi Ica.
Oke, ketika saya masukkan, anggap aja di sini landasan teorinya. Teori. Nah, terus saya buat di sini. Biasanya landasan teori itu bab berapa ya? Bab 2. 2.1 titik top gitu. Dua titik satu. Saya masukkan SMS. Saya kasih kutip. Fuck. Oke. Di sini. Oke, di sini adalah pengertian dari SMS yang kita kutip dari jurnal tadi. Oke, yang kita juga kutip jurnal tadi. Terus, jadi setiap kata kutipan, ingat kalau kata kutipan itu kita kutip menurut, misalnya SMS adalah misalnya merupakan sebuah layanan, misalnya yang kita ambil itu dari kata ini, kita kutip, berarti kita berarti kita itulah kata-kata yang kita kutip itu. Saya merupakan sebuah layanan, berarti kita kutip dari jurnal mana gitu. Jadi kalian itu taruh citasinya, pengutipannya itu di sini. Biasanya kan ada tuh menurut segini tahun segini gitu. Jadi kita masukkan di preference insert citasi. Jadi kursor kalian ditaruhkan setelah kutip, terus insert citasi, dia akan muncul pop up kayak gini. Gimana pop up atau apa ya? Kayak kotak dialog gitu. Dia mengarahkan untuk ke Mendeley. Untuk pemasangan ke Word-nya bisa dipelajari nanti di Mbah Google, dicari gimana cara masang plugin Mendeley di Word gitu. Jadi bisa langsung terhubung. Oke, kita go to Mendeley. Lihat jurnal yang kita tengok tadi. Nih contohnya. Oke, ini dia. Kita ambilnya dari jurnal nih. Kita balik ke library. Kita udah citasi, kita pilih ini jurnal yang kita gunakan, yang jurnal ketiga ini. Terus klik site. Di situ tulisannya cite. Di sini kalau kalian udah belajar Metopel atau metode penelitian, kalian bisa pilih di sini format untuk citasinya. Itu boleh ada American Physical Association, ada Harvard, terus ada IEEE. Kayak gini berarti kalian sudah mengutip dari sebuah jurnal menggunakan Mendeley. Dia kalau diklik otomatis dia ada kayak di blok gitu. Dan ketika kalian nantinya akan membuat daftar pustaka, kalian nggak di enter sih. Anggap aja kalian di halaman baru. Next page. Nah, jadi anggap saja ini kita buat di sini daftar pustaka. Oke. Jadi kalian tidak perlu lagi kalian buka-buka buku bahasa Indonesia bagaimana cara menulis daftar pustaka yang benar. Karena kita sudah menggunakan Mendeley, jadi cukup kalian pergi ke daftar pustaka, kalian klik di sini, kalian pergi ke preference tadi, cukup klik insert bibliography. Dah. Inilah daftar pustakanya. Jadi berapapun, ada dua yang kalian kutip. Kita contohkan lagi. Misalnya saya ngutip lagi nih. 2.2. Oke, 2.2. Oke, 2.2. Apalagi yang mau kita kutip? Contohnya ini dari jurnal yang lain. Kita ambil kata apa ya?
yang bagus nih, data Bluetooth. Oke, ini saya contohkan aja. Ini bukan mengutipnya, saya terserah aja. Kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian mengutipnya, mau ngutip apaan gitu, mengutip sampah atau ngutip apa gitu. Oke, microcontroller. Ini ica-icanya namanya, ica-ica. Ngapain lagi? Microcontroller. Anggap aja microcontroller adalah kalian jangan kalian patokan dengan penulisan ini, soalnya ini saya hanya mendemokan bagaimana menggunakan Mendeley, bukan bagaimana cara menulis skripsi. Oke, kalian kasih kutip, kalian masukkan sub. Nah, istilahnya kita ini adalah mengutip penggalan, sebuah penggalan. Nah, jadi kalian masukkan citasi lagi. Oke, go to Mendeley. Nah, berarti ini adalah jurnal yang kita masukkan yang tadi, yang kita pakai tadi untuk citasi kedua. Oke, site. Oke, di sini udah Bahri Sudrajat 2015. Nah, kan di sini udah otomatis udah ada nambah Bahri dan Sudrajat. Jadi kita nggak perlu lagi mikirin daftar pustakanya belum jadi, daftar pustakanya belum selesai. Jadi ketika kita ngutip di atas bibliografinya udah langsung diterapkan di daftar pustaka. Ya, selesai. Jadi oke, mungkin segitu yang saya tahu. Bukan segitu yang saya tahu sih, yang baru saya pelajari untuk gimana caranya menggunakan Mendeley untuk sebuah karya ilmiah. Untuk para masta-masta yang sudah mahir di dalam ini, jika ada kesalahan dalam pembuatan tutorial ini, saya mohon maaf. Atau bisa masukkan saran-saran di kolom komentar. Cukup sekian tutorial dari saya. Jadilah Anda viewer, tahu kan viewer yang lihat-lihat video ini, yang aktif. Jadi kalian bisa tinggalkan like atau komen. Jangan lupa di share kalau menurut Anda ini berguna bagi orang lain. Subscribe pastinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.